nih 626 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Amr. Haddatsana Hisham bin Amr qala haddatsana Ibrahim ibnu Ahyun. Haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs. An-Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba di Ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi, to jirate Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi di kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, manil kaum. Maniku sapa al kaum te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqala mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun, nahnu te kita nu al muslimun, tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun hale te ana wong wedok iku tahsibu, iku lagi ngurutno sapa imro'ah. Cara kuno ngurutno didamoni iki disebulin. Tahsibu hale ngurutno sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurutno pawon cara ben kula ben pawon sing di dia ganteng cara begini. Terang ya, pokoknya buatan. Nah ini kita bahasa Indonesia dapur itu kawasan itu jenis apa? Dapur yang murah jenis kompor angel kita ingin terang. Masalah maksudnya cara Jawa pawon itu yang tinggi, no? Luang, ya. Pinter betul. Oh betul tak dia. Wama ahalan ikut setengah imro'ah. Wama ahalan ikut setengah lan ikut sertani imro'ah. Ibnu note anak cilik, anak lanang cilik laha kedua imro'ah. Fa'idhar tafa'a, maka nalikane bulat-bulat, apa wahajud tanuri, apa bulatane tuwang pawon wau, kompor, ini cek rana kompor, itu dibantah, tanah hat, mongko mire sapa imro'ah di kelawan bawa ibnin. Jadi didamoni, diurup nona, bulat-bulat, terus anaknya disinggir, no. Fa'atat mongko mekani sapa imro'ah an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta nata te jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku. Di pancen boten jumbong, kok Nabi ketara banget paling ganteng, paling sesel. Ora mungkin wong elek ditakoki anta napa Rasulullah. Mana jadi Nabi ganteng tenan. Jadi wong kafir lah itu sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Jadi wong ketara banget. Orang mungkin lah lihat. Kalau Nabi yo tenang. Jadi ini Nabi itu ketara banget. Malah nek cawe saya ora takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta Rasulullah. Tapi jawab napa pola? Nah, maksudnya ra ngarep dulu Bilal darani sinten Rasulullah. Pola dawuh sapa imro'ah. Biabi antawa umi, biabi demi bapak ingsun antawa yo panjenengan wa umi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora tak dimana ning ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ora ana sapa Allah iku bi arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Iki dawuh cawidon. Bukan kan Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welate welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Ini jiwa tenan kowe sampai kalah mbek wong wedok iki. Kena kalah berarti rugi. Sama bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran kok kelakter nyaur utang, penyelesaian kasus. Kala dawuh sapa Nabi, bala ya Allah arhamur rahimin. Terus kala kata sapa imro'ah. Awale sana ora ana sapa Allah di arham lan zat sing luwih welas, luwih apik. Di ibadi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwara dia kelawan anake ummi. Bukankan Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi, bala ya. Dari Nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya dari Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa'innal ummah, mongko tak temene ibu. Iku latul ki, iku ra bakal numibakno sapa ibu waladaing anak ibu binari ing dalam neraka. Jadi itu luar biasa cara mencintai Tuhan. Kalau begitu, kalau Allah itu luwih welas tinimbang mbok ning anak, padahal seorang ibu ra bakal nyeblokno anak ning neraka niku.
Berarti Allah asline ra ngarah nyeblokno kowe ning apa? Neraka. Mulane hadis tak kowe niki hadis bisa ra tenan. Itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Itu Kanjeng Nabi didikte, ditakoi. Nabi jawab bala-bala terus. Dia menyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akab mongkos bersungkur, maksudnya fa'akab baru Nabi nangis ngantos diwilo-wilo, ngantos bersungkur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakwi engkang nangis sapa Nabi. Mane kula suwun nggih jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambe ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini, terus niki kula sekali mukadimah. Hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah termasuk al-ahadits sittah sing mu'tamad indal ulama. Terus hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud. Keempat itu Tirmidzi, itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau balik ini malik, sama nyerang apa urusnya? Wah nanti bilang kan, gue sulam nang menjawab. Itu cewek pas. Di sini Bukhari, asal kutub baca kita bilang loh. Bukhari, ini semua cuma ya. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3, 4 itu untuk ulama rada hilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai, terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Dari kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Makanya kita baca arang-arang. Nah cuma kalau sering sinau akhir-akhir ini sering sinau kitab ini. Kalau Bukhari Muslim kalau sinau ini Tirmidzi Abu Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini kalau ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu aku juga wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Kita ini seorang ibu itu ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno tawon, ngurupno remuk terus apa? Tuan, wah itu tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin? Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu neng anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan membuang anaknya ini neraka. Itu Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu ya. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang. Nona Allah itu bakal nyemplung no kaulannya dengan apa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus. Kenapa tetap harus ada yang masuk neraka? Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking dua uang, kon wali kok gede marah diparani Pak. Jadi intinya walhasil kan anak pun rokok berarti marani nopo? Geni. Alhamdulillah belum menjauh. Paham ya? Jadi kan ampun rokok dinyalana aku paham. Aku tenang aja. Jadi merasa kalau awas. Namun gimana rasa kalau kok? Tapi ada 1 tahun itu lumayan. Kaku hati. Di pulau punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena senang cara menyimpulkan si perempuan ini senang. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini senang apa? Senang. Pulau benate Rasulullah ini kita Ihya dan kita berdoa. Ini walian, Nabi guyu. Jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arab belum gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berarti Nabi itu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dulu tanpa malaikat dalam itu kan. Jadi nanti Allah dulu. Wah dulu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku betul. Senang udah urusan Allah dulu. Mau ngapi aja. Jadi idan aflah itu senang urusan Allah langsung dipanggil apa? Malaikat. Kalau Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa kan jadi mulai cilik rumah kula. Jadi mulai dia nyipate seneng deh. Mana kula ya. Kalau saya tanya, kalau itu tinggal malaikat loh. Jadi sebetulnya malah prospek nanti kita kalau apa? Ya, iya. Pengiran wabi-wabi itu. Sampai tak cerita nih. Suatu saat Nabi Ibrahim itu, orang wong tukang zina kan mateni, orang wong tukang begal kan mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kan mateni. Usul yang pengiran dari pengiran. Suatu saat, kalau ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut.
karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus jika melakukan pengiran ditujukan wong mabuk, wong macam-macam. Jadi cara kue itu Gusti mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk ini dulu saja. Pengiran dikatain ketemu bajingan yang ngotot. Siapa kan yang dulu saja. Mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pengiran ngerti. Anam 9 Ismail Gusti ini sampai saat ini berarti saya kan jelas. Jadi saya nonton mata aku kurang mikir, kita akan mikir. Zaman ku usul ngomong takkan mata ini ora tak pikir, saya ngomong ku kok pikir. Nyambut mesti belum pikir. Orang gengge dia tetap nangis karena Ibrahim itu sudah bisa mungkiri tersiksa karena harus 9 apa? Anak. Saya dari pengiran. Loro itu sakit Gusti, wong kok menyebelah apa? Loro aku itu sing gawe aku enak usul mate rumah sama aku gak loro pas usul apa mate betapa cintanya Allah itu gue tak mau berkecingan atau obat mana lu pun rokok dhewe ora dilebokno normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka ini cekel ini satu sopan paham ya normalnya Allah itu udah akan ngelebokno hambanya itu neraka. Lalu dari Arabi wau barang dikandani sing isa bawa senenge ra karo. Idan aflah. Kalau gitu kalau becek. Ditakae berkanya Nabi, lho kok iso nyempel ngono. Wah, anak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu kejaman. Tapi nak awal itu baik-baik saja. Lu panjang aku terus bareng orang itu ngira kabar sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji ngaji lek kalau pengiran ra benar. Kalau kakek nafsu, kakek proposal, paham? Jangan jadi orang soleh. Kalau jadi orang soleh, pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Dia soleh, ya populer. Dia soleh, dia kok populer. Laris pengajian tinggi-tinggi. Orang populer apa tinggi, orang tak cukup benar. Terus di pulau populer, atau untuk duit. Karena dia akan musik berjumlah itu. Mulai kepengen wayo lah, teman. Itu tak akan berkeluarga, kan? Orang anti dosa, berkeluarga, apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang tahu hubungan dengan pengiran tak usah. Wong kalau mengalim dengan orang tahu pengen disantri ada kepengen di umat. Semoga orang alim juga semulan. Soal pengiran dikirim umrah jelas-jelas ya alhamdulillah ya jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulan itu kerendah Allah tentu loh. Tapi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Untuk harus lamanya dan paham. Nah, bukan ada nuntut. Kalau pengen kenal, kalau pengen nuntut. Lalu kalau tak tahu beda. Solusinya ikhlas itu bagus. Gampang solusinya ikhlas. Aku nak mulang tangan, harus dicatat pengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini. Sebenarnya ada semangat dengan makhluk. Jadi otak saya ini buat tercatat. Kau nak nuntut untuk makhluk, berarti dia sirik. Kau mulang demi pengiran. Kau opai nuntut makhluk. Bodoh sekali. Aku angkat gue. Gue malah itu gampang. Malah angkat dan nuntut makhluk. Misalnya duit kadang di urusan dewi. Ya kadang dan mereka ira duit. Duit urusannya agak. Malah pintu. Ya sebenarnya biasa. Jadi itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sohain. Itu mau tentang harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas, itu kata Tuhan dibalik bilik kamar, misalnya di musola ini ya dibalik hijab, orang Arab nadaran di hijab. Jadi dari pengiran ngomong ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu tempat karang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tak habis bin Emat. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul, rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Lutin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu dibalik hijab. Itu jauh meter. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue, dari aku cat paling ora penting. Awan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak
Gua mau turun wali. Mulai kalau ngakali tenan. Jadi betul wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Makanya kita paham, maksudnya kita harus tak ulang aku. Maksudnya teman itu. Nah, salah merangalim, mas. Itu siap tak pukul ni. Kalau ngaduk pukul di bantah itu, kalau tak tahu itu malah ramuan. Mulai dari baju gula, jangan berulang pokoknya mulan. Dari baju gula kan hakon. Baju gula kan ini. Tulisannya bilang kita harus ramulan. Taman misalnya wayang lalu tetap arahnya mau ngalir cuma dari sini antara mulan. Loh, ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu terawang dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang dia sadar aku terawang dunia. Jadi ya. Mungkin final tangi turun nanti turun mana? Itu kan nggak kebayang itu Robert kan. Lo betul perkataan pun tak. Hanya kebetulan untuk pulau dari itu pulau kan jadi menjadi tangan gitu mungkin. Ya terangkat, nggak terakal bang. Ya, orang pakai neratu nonton tahu, pokoknya orang ulama. Berapa itu nutupi aurat itu kalau orang model. Orang ulama kalau dia tujuh ini seneng ambil abang atau itu semua ulama. Nah ulama roh yang menutupi aurat loh, paham ya? Itu selera ulama. Ulama kalau disuruh, wah pas lagi kira ini bukan orang ulama, masalah paham. Tahu apa cara pandang, pokoknya nutupi aurat. Awarai jadi mental ulama itu berbeda mental masalah. Lihat ulama sih nggak pegatan itu jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini dibujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Waktu saya itu bukan Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Mau walusan. Suatu saat bujurnya itu atau di koloni di Barnoa. Semuanya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas. Dulu nggak ada tuh orang pasar. Tapi bodong kabeh karena dianggap problem yang marahi gak harmonis itu betul. Kalau boleh kitab itu dilihat susah. Bareng dua pemburu ini masih mulai. Yang kalau bujurnya kata harmonis, betul problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Ada juga Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bujurnya itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Semingkat yang alas. Betul-betul malah timbul, paham kan? Betul-betul. Kemudian ada yang betul-betul kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jadi ragu-ragu cek betul timbul. Jadi apa kira-kira? Mana tahu. Jadi Imam Ghazali siapa nak? Aku mengalas engkau. Saya ini nak iso begini. Setelah tadi bukan minggat yang alas, tapi malah sampai Cina. Mengalas saya lebih hebat, tinggal malah menmus. Saya kira itu minggat yang itu. Alas, malah tinggalnya tiang, sampai sesuai uang. Aku belum dalam perkara ini aku butuh sholat, jadi nak sarang sesuai tak dulu ini. Tapi bu, butuhku mau wudhu, jadi kebutuhanku mau wudhu besok. Minta itu bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Karena kita yakin bahwa Imam Ghazali ini urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara sudah-sudah ora tau apa. Saiki ae dhewe kabudut aman deh. Wong dua-duaan ikhya, cara menang ya ora tenang. Perkara ini orang arah kena gudang wali matul. Orang arah. Lalu bareng ini ngarang ikhya, kita khususi. Kitab-kitab tentang usulah tentang apa itu. Ya sudah jadi gitu sampai. Jadi ini muncul karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang menanggung soleh, ya, minggat di seputar masjid, karena di daerah tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, mulai Jumatan di Jumatan, dia Jumatan di Jami Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok. Ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Pertama Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya di Gordon di mojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman karena si khotib mengutip kalau Imam minggat menaik. Ya juga begitu hidupannya ulama-ulama. Ya balik mana kan tujuh. Orang pegatan rekanan tujuhnya dinyanyi tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Jadi tujuh.
Pokoknya di dalam kata tulis alhamdulillah, gak berusi lah. Tapi memang orang-orang alim betul, juga sampean teman pekatan kan tahun pengaruh. Orang alim aja rakyat masuk, orang oleh dusun. Orang alim mangsa, alim kaliber tapi sing kaliber tenan. Paham betul? Ini cerita ke jenengan. Jadi jenengan cobalah saat ini mumpung ulang kemarin. Cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo tak latih, nanti saat ini kulo dijajah Hizib Nasr itu karangannya Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang orang juga saya tak pakai maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabari, buatan lurah. Dari nak kiai itu dari dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa merekom atau hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet. Gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, gue nganti urip saya kira rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun, atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti gue kena santet, kena gunung-gunung karena Allah kan karena hizib itu. Karena Allah kan? Kenapa saya ingin ketemu tua, baru gue di hizib, malah kalau kita merusak, saya ingin awal selamat dari karena baca apa? Iya betul. Jokowi di hizib kan malah keyakinan bahwa saya ingin selamat karena gue apa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung di hizib, ya wis apa? Selamat. Malah buatan pulau bocor. Dan sekarang pulau bocor ni kan, pulau tidak ada lagi gitu. Hak memang nyaya naran yang emak. Gue mau hizib. Mau itu saya itu jarang di sini kita nyata. Kalau hasil buat teman orang mencari uang, pulau nu rapati rasawan uang, pulau cara pangeran tu, pulau nu biasa hubungan dengan pangeran. Kalau hasil cari uang itu, rame-rame susu, kus ni uang penting ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong-ngeten, ini kita nyata. Jam-jam itu jumbo, tapi rasa macam bismillah haram, macam bismillah, mari dah gede. Tapi orang ramah je. Lebih saya tu nangis kan boleh ilmu tua. Orang apa-apa tani, misalnya pokok mati dong. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WT atau jadi koruptor. Orang ini ramangan, uang sah jadi lonte, uang umur pitulak sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, lebih rezeki ya itu senang. Tapi tak usah gue senang proposal, orang ini ramangan. Di zaman itu pemangan pokok, paham? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Toja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dia ambil dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu ada itu. Manusia itu mesti pintu. Ke manusia itu kok pintunya manusia berlanjut sampai mati ya. Kata orang Jawa kanal insan berluman, ya udah berluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Galib itu galib biasa, nak berluman banget. Jadi ini, gofir itu nyepura biasa, nak gofur, akeh nyepuran. Syakir itu syukur biasa, nak syakur, akeh nama syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, gofur, ra'uf, pakai wazan mubalaghah. Wa kanal insan berluman itu akeh ini jauhan itu akeh bin. Dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin, itu sudah nyoal Tuhan. Juga bareng dengan kandungan ibu, mau menerima dengan kandungan ibu, itu takut. Ya Allah ngapain bikin tangan untuk apa melakukan ibu popong ruangannya namun samen. Ngapain bikin sikil macam-macam. Ya ruangannya namun samen. Dari Nasiruddin apa dia berangajar. Ya ada udah mau alat kelamin orang musuh. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit dibopo. Ya pengenan pasti protes mengenai gue orang bopo. Terus menengah ini alam malah tak alam mungkin menengah itu roh. Nah kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu.
Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kacang tingkah, kacang pola, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pengeran. Dia ojo protes beda loh. La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini, hadis ini kalau pengen ngarukan tengok mak, kalau betul mungkin jalan orang bukan tidak juga kami, mesti nama betul juga tak jamin. Paham itu, dan ini penting. Jadi ternyata memahami itu, dan itu kadang benar tiang-tiang itu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti berjuang. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai di band sampai mati. Misalnya dia sudah umur 80 luar. Dan tahu ke depan, terus kan dihilang sitok-sitok. Terus mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, karena butuh siap. Itu kalau lama-lama dulu bisa banget mati dosen. Karena mereka ya Allah, saya belum kenal dengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Saya nggak demi pengiran tidak wali. Saya yakin. Saya berjuang lisan dari maupun saya ijazah mulai makanya tentang masyarakat hilau. Orang buat-buat di pak atau jantung bodoh-bodoh. Kopi yang ngamek. Tapi mesti jelas bingung kita, aku yakin motif bingung ya, mesti pengiran tentu bahwa karena takut dihisab. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat aja? Allah sendiri. Wah bagus lah kalau gitu. Semua ngomongin. Semua ngomongin. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Ada biru, ada macam-macam. Nah, apa kan mesti baik-baik. Dari itu rupa itu dikasih nasi ke aku pengen doa di suatu, kalau itu saking mencintai Allah. Malah nak ifati Allah yang baik-baik. Terus waladina amanu asyaddu hubban lillah. Wong iman itu anaknya mau senang deh. Itu kalau nak masuk tanya dia dulu. Dengan menjadi contohnya barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kita nak senang cawi doa. Itu yang mau eling ayunin dong. Kenapa kira-kira nak pakai apa meeting? Lebih teman saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti fair, mesti misal, mesti ngedem. Tapi kenapa yang kamu sifati pas di manusia itu? Apa hanya itu sisinya dia? Kami turun angop, kalau eleng-eleng. Lebih terlibat. Tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eleng musibah, eleng salah. Ini kira bulan, kamu tak baptis tenang bener. Benar, kelakuannya jualan bener. Selama ini kita ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kita tidak tenang cawe itu. Itu kan nisati yang ide-ide saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau, udah ini ngempetnya macam-macam. Kayak angope, terang barang malah nah jadi jujur malah terang barang dan mikirin barang. Tapi kalau kamu senang, pasti ada mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang ini, rasul barang ini berkorasi. Makanya kalau tukang dia ini kurang ajar. Terus kalau nak orang mulai kepengen wajah, kesenjung itu, nanti aku gampang. Wah, aku sebenarnya mereka walis gue gampang. Ini mau pasti ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai ada kurang ajar tapi cocok. Metodenya cocok. Nah aku punya dalil ya Raisa buat ngelorian member apa tinggal lagi. Gak dalil-dalilan pokoknya sementara uang mari. Ya itu. Bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja? Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Terus kira sumber nyoal, di masalah nyoal, di musibah, wah, kusti gua mau bolak-balik orang mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong seneng kali itu, ingin ngeke, seneng pangeran malah dia, itu seneng model apa? Jadi menghindari banget sepele-sepele keseharian kita. Lu kan nak minta itu, jadi ngeke. Mungkin pangeran nggak malah apa? Aneh. Kan mana berapa orang aneh, apa? Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian.
Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus ngulangi demi pangeran saya memberi. Malah gue mau apa saja. Kamu suaraku ini Jawa naik untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Taala. Nah, ulama ada. Wong kula ada pengalaman di nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia nggak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, dia konsisten saja. Pak Yai ini yang soleh, tapi pilih suarga lah terlalu ngamalin. Betul juga ngamalin lagi melebur suarga. Itu anaknya memilih. Nah, saya bisa pidato aku, orang ngomong. Lo gak tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umurnya 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah nu rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mungkus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole. Zaman itu sahabat juga jangan. Lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudunya suarga umur. Begitu juga dengan rokok, yang nakal, yang dunia kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakanya mau rusak nanti agama buat. Makanya dari ahli sunnah, terhadap orang rapati paham. Pengikut ahli sunnah orang Arab paham, boleh meskipun kayak kita, namanya di suarga berono padole Allah, nan rokok berono adili. Allah, kita sampai tamu nawatan, mulai itu ada paham. Wah mulai cilik mau doa, ya tahu paham nganti saya ini, pahamnya tuh ngaji terus, sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama suwarga krono amali wong, tentu entek pinkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti suwargane mau. Padahal suwarga terawate, awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali waladina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena kamu cintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena kamu cintai Tuhan. Bukan karena supaya kamu masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya. Paham ya? Lo nak bayar kan berarti. Lo itu berarti kan transaksi itu. Itu apa itu? Lo berarti. Aku cerdas Tuhan itu betul. Akan kira ini nama cerita Asia, betul betul. Dan niat mensolid betul. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau berpengalaman, kalau berpengalaman dalam di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan Republika itu yang waktu saat 3 orang, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dan pulau, lewat 2 orang tadi itu. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Apa sih berapa? Oh, mau gratis. Maksudnya bujur. Dia juga kenapa ada orang Cina mau apa? Gratis. Maksudnya bujur. Ya kan, kadang cerita selesai. Dan mau gratis. Ada ulang kayak gitu. Ternyata yang satu ini parah. Jadi kan mau gratis, waktunya makasih. Dia gak terima kalau ngewani dengan bapak gratis. Jadi 2 dialog yang itu lah terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bea gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik karena bayar. Kasus itu. Wah, ya kasus ada aturnya deh ya kan. Ternyata karena itu tadi bukti mencinta itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial apa? Sah saja. Rasa berkoordinasi. Sosial lo naik kafe. Nanti kalau balik, saya itu senang sama sufi-sufi kayak Nabi Rutin Gosa, saya tapi nawasin. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nabi Rutin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, bertune kuning, soleh lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai
Jadi pokoknya resmi itu disambut. Dia ngambil moga-moga dikasih teh atau apa minuman disok orang saya. Panganan itu yang mewah-mewah di lebok notai. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darah memedan tuh. Darah memang apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu menyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian. Itu orang sufi yang bisa menertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional tidak rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya itu berhak untuk panganan. Ya mangan berarti itu karena tidak kamu. Karena yang disambut. Itu orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Orang ini janggal, bapak itu buku kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Tadi ingin di sini kan di anak pulau pasti wajib. Semua nanggung. Ternyata, Pak ini kok miliknya bakun, nggak miliknya bapak. Yang bakun seneng gue, dia seneng gue. Wah, tetap. Saya itu punya kitab waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa, bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa nanya dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya tuh sufi waktu disok noneng saya. Sufi makanan dilebok noneng saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes itu orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu gila itu pakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan Pak. Tapi cara berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, jadi saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Agar kita begini ini, itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya keinginan. Orang-orang sufi murah jelas keinginannya, corok-corok sufi. Kami tetap di peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan kamu harus yakin itu. Mas sebetulnya tidak ada. Saya semua itu susuruh semua kali akhirnya. Oh, itu akhirnya Nabi jawab. Akab kamu kau nangis nganti ini kesumpah. Akab baru nangis ngantusnya tadi, ini akab baru. Misalnya kasus pulau Mejo, nangis ngantusnya tadi namanya apa? Akab baru. Jadi songkok kata menjungkalkan diri sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakti halin amin sopo Nabi. Kemarin kamu menunggu angkat sopo Nabi Rasul di sirai Nabi. Ilaiha maring marah. Terus Nabi melihat perempuan itu, fakola mengkodawa sopo Nabi. Inna woha saat nama Allah Taala itu layu azib. Iku ranyeksa sapa wa ta'ala min ibadi sangi pira-pira kawulane Allah. Ora wae asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki kan ada apa? Wedhus dicantang melayu dhewe. Bro. Kok ora berat ini. Ujian melayu lagi wis lho. Bro. Poligami nek kawin kuwi itu foto-foto ngrasa nang loro. Paham ya? Jadi foto wae, poligami ngrasa nang loro, rapi begatan rapi nang ngrasa nang. Iku ilmu neruken. Yo iki foto-foto kudu ditompo. Inna wa ta'ala wa ta'ala ilal abi Qur'an itu sapa ini badi sing kawulan apa illal marida kecuali sing berat, al mutamarrida kang banget berat kang mlayu. Allah dirubani wong nyata maratu kang berat sapa wong alam wong saking pangeran. Wa abalan mok sapa wong ayat bulan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Maksudnya ngeten iki. Cabai itu iso dilindungi ibuke. Selagi cabai itu ya yakin nak iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cabai itu gak ngaku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu.
Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pengira. Mulane kalau nanti ngaji kemudian nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir Abdul Bari itu ada hadis sopan menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang makar Allah pidato begini. Ya untuk ngeri ya pidato ini. Oh kayak Dawei Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kafir. Semuanya masih orang kafir. Ya Mustafa ana rukun ana kafir. Aku kok Arab ben tapi ana kafir. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka jawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi abdulumri'in bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, yaitu siapa yang disembah. Sing suweneng duwe, boleh duwe. Sing suweneng pangkat, boleh apa? Pangkat. Sing seneng Yesus, boleh Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang dijiwa-jiwakan, yaitu Tuhannya sekarang. Sing seneng duwe, boleh duwe. Seneng populer, boleh populer. Terus Allah milih. Ternyata yang boleh pengeran positif. Mereka yang benar-benar menuhan ke Allah, Allah. Bukan termasuk aku dengan dia sendiri. Tolong melok cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata positif. Waduh boleh. Harus boleh juga, boleh pangkat, boleh populer. Sederhana. Makanya masuk surga itu sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah makar balikmu awal pangeran irji, baliyo siro ya Rabb biki maring pangeran siro. Ternyata kita bali marani pangeran. Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil kata Allah? Naam ya Rabb, itu keputusan adil. Yang akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis, yang di dunia benar-benar nyembah pangeran langsung otomatis irji ila Rabb biki radiyatan artinya fakuli fi ibadi wa kuli karena benar-benar hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani fakuli mau mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia benar-benar jadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya ra duit. Kamu ra duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang-orang teh masih ada dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Jadi misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nggak duit hilang. Jadi kita dengeran bolak-balik ternyata ya ada terima kehilangan duit. Kehilangan rasa sholat duit kodok itu tidak tenang. Itu nak kehilangan duit. Orang itu turun, coba kehilangan duit tak bisa hilang. Oh orang itu turun, sudah dibuamu, selalu muncul dibuamu. Nah itu kan, itu sebenarnya nyorong, mesti nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar menyembah Tuhan otomatis mengikuti apa? Tuhan. Itu disebut fard dapat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa quli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ya taman takoda ilahi hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan itu cari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa aqarrabu saya. Itu terus ada syafaat. Wa qaruna aqarrabu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa aqarrabu saya. Sawu ayatu tan apa? Ali. Terus kanjeng Nabi rodo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti sebagai sing bingung menyembah jenengan cuma tampur nyembah duit, tampur nyembah macam-macam. Lalu itu sebuti Gusti. Jadi pangeran Nabi lucu karena lalu itu sebuti. Di baru pangeran kilal batang lokal harus dijawab. Baru makanya nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah bangga itu foto itu bingung. Orang-orang masa mubang itu. Ya kayak yang mati itu siati ulatil ardi ini pun begini. Makanya ciri utama orang sesat itu bingung. Makanya pangeran ada banget yang sesat itu orang sing hayrona, orang yang bingung. Lalu ashabu yatunahu ilal huda hayron. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu gini.
Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kalau merasa dengan anak pulau biamba, kalau itu nak misalnya kepikiran kepengen novel, kepikiran orang soleh kan macam-macam. Orang soleh lalu kadang ya rapati bener gitu. Artinya cuma orang sendiri orang soleh itu orang pengen maksiat. Misalnya saya, sebagai orang soleh, kadang kepengen haji, atau pengen ngaji, pengen mulang. Dia kadang punya keinginan kesalahan, kadang itu pengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalahan sendiri itu kadang orang itu ada beruntanya sama Allah Subhanahu. Padahal keinginan salah yang dibanding beruntanya Allah itu tidak sholat. Kalau Eropa itu marah, orang mesti terus ini. Tapi saja yang terkirim marah. Kalau kita haji teman-teman nanti malah pangeran lucu. Haji itu orang mesti apik kan lucu. Tapi protes teman-teman mesti elek, mesti apa? Jadi kan kalau kita kepengen istilah kepengen tahajud, kepengen mikir, satu guru, dua orang tentang mikir, boleh uang dan lima. Masya Allah, setan apa semua itu sendiri. Padahal setan dulu, Pak. Kok nanti raisa tak? Ini malah jadi setan dulu, terapi istri dia buka pengeran. Sadarnya rata ngono, tanggal dulu terus hidup. Besok dibaleni meneh. Tapi rata dulu. Kalau boleh masuk tenggene hadis Musnad Ahmad gitu. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah soleh. Iku nek disebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Jadi Allah itu lucu nih hadis kucing. Perkara ini sepetan orang apa? Jadi saya pengira itu nara mati salah teman-teman terus kucing aku ya teman-teman. Ini lucu pengira itu jadi lucu. Jadi karena kan rahatil kan. Kalau rapati salah teman-teman ngidolakno pengira. Jadi memang kata-kata yang menjurat-jurat tradisi taat. Ya lah main. Kalau mau tekan sih, jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati terjadi lalu aman betul nawar terus kan juga adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Makanya ketika Imam Tobari nafsirin guru aturkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi nanti diwarai pengiran. Hei Muhammad. Kalau kamu tinggal-tinggal itu, ya Islam tapi tinggal-tinggal. Kalau eleng aku orang-orang aja, benda sholat fardu. Kenapa fokus? Wah, ini nak eleng aku, tapi eleng dia, terlalu eleng salah. Nah eleng salah ketemu soal. Jadi kakek kesuan eleng, ini apa sesuai yang cara komputer lu direset mana terus diwoco mana terbaca mana? Kalau kamu coba, jenenge capek. Jenenge tahu orang sopan. Salah ya, jeling-jeling. Ini sopan. Ini bisa tahu Pak Triwan, terus jeling-jeling mana? Nah, rapati soal. Ini sesuai-sesuai. Nggak marahi, terus kue lah, jeling-jeling. Itu sebagian kasus. Paham ya? Jadi tapi ada hikmah. Maksudnya ini kalau suwun, nah sampean mung soleh kok ben keapian, kepengen wae. Dan arah sampean rasa protes. Sesuk sekali lagi meneh. Tapi rasa apa? Protes. Kalau di arang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi orang kena ditiru, paham? Merugi, sehingga ulama itu rapal dikuat dan ini sunat uang. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, itu atau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua tanah Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang kepala. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qura'atul Kufah. Ya Qura'atul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah foto sunat, kata ibu Juni. Kamu itu nak berjatuh yang baru nyaran foto sunat, orang foto sunat. Aku nak foto sunat pun berpaku pantur, kayak terus Quran diracat. Karena sampai tak kesenangan, ya nak tanah sih. Aku itu nak, awak foto sunat itu nak kumpul aku nak jadi aku sampai kok temaan dapat dijamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur nikah. Ini kalau sana tur kerja di aji Quran itu ada bilang langsung itu rapat kosong. Masalah kan kamu
Wong dikonco latihan nyai. Bareng sawal-sawal pidato manso Ramadan cuma asau sitan min Syawal, pakai nama Muhammad Dara napa? Kul. Wong sing poso Ramadan terus poso 6 dina, poso karo poso selawat. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng dosowan ning dekne makan. Protes ada beti buku-buku itu. Pak ya lu rugi dua poso. Sebelum jenengan buat. Suwana aku terus wapok sebelum nyari sok suci kan. Kalau tadi kita sudah ngomong tengah akeh kan. Ambil dia bilang kasih motor wadur mursae. Kalau dia nyarana foto apa? Nenggunya. Dia mursae itu bilang pun bilang foto itu betul foto mau kuwata. Bilang turun foto apa? Saya baru tadi sampai mursae. Apa nyai semangat mandani ngono barang. Dia bentuk menengah utek. Padahal bapak Kulor ini mulai nyai nanti wafat itu mesti foto 6 dino. Bapak Kulor ini lucu, mulai foto nanti sebut. Tapi beliau nggak seneng anak itu. Dia lucu, bapak itu memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum dibanding perilaku. Beliau sering bilang santri-santri rasa bos. Aku itu bos. Guru saya juga gitu. Dia memang sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor 1, belajar apa? Dan itu memang dilarang, santriku haram poso. Santriku tenang ya, sering ngawur. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kalau caranya hukum menua, nggak ada hukum. Sebetulnya hukum, kan mikir masuk buat muafak yang ada ngurung paroe. Nah, mbok wong di anak biro, narada anak biro, bojo biro. Sulut subiye, sulut yang Quran kadang disebut sulut tapi sebenarnya sulut sebab disebut disebut monopol. Kalau nak foto bener mesti aku daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini betapa susahnya agama. Benar lama susah jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu duduk di kursi malam. Ya duduk nih, turun jatuh. Hari itu melek, orang melek terus suruh gelap dengan itu sunyi, nggak rata aja dirawiti. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Jadi itu putri-putrinya Muhammad tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, ini antara rakaatnya. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal nggak ketemu satu ini salaman itu. Berhormat sekali, selalu muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau nggak Syafi'i? Syafi'i nanti kalau itu jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya cuma sesusun. Kalau yang 100 rakaat saja lucu, berarti itu kan 200 rakaat kan tidak ada. Ya itu kan pengen urip Imam Syafi'i itu nanti dipuji-puji apa ya. Bareng bincang ternyata Imam Syafi'i itu gue cara riyen itu dipan. Tadi riyen benar-benar kursi malah sendiri. Orang musuhin duduk tuh. Pikir menang, dipikir menang, nyekal dan duduk turun. Kalau mau nanti cuma gini, orang itu ya rata. Barang wajah subuh ya terus wudhu terus sholat aja sholat subuh. Ya siapa? Putrinya protes. Masa mati apa ya? Wah, ya Abri. Ini ro'aytu Syafi'i al-lailah. Jadi cerita kan sholat isya mulai membintang. Terus segelas-segelas turun tangan. Itu rawitir orang kan? Lu mau kok hormati ngono iku alatane napa? Lu ada akram baru asad dan ikram. Wa azam baru asad dan ta'zim. Sampai bilang anu itu perkara. Ternyata Ahmad Hanbali yang terprovokasi ke putri ini, masa iya. Imam Hanbali ya nyangkone kayak mungkin sholatnya ada sebanyak dia, cuma ya sholat rakaat tak. Orang kok terus ngoten niku. Mulane kalau nak dinceng rutin ya takut dalam wonten. Cuma yang inting Anda lebih baik afiat. Akhirnya inten Ahmad Hanbal mana di dalam Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak utang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti, anaka kadawa. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Jadi sahabat, oh ya istri. Putri kamu benar, sahabat, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad ya. Aku mikir tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya, nanti ketemu batang. Kalau tak, tapi tidak ketemu. Dari fakta itu siti nama salatan. Aku mikir tidak ada masalah. Min umurik tak ketemu nanti. Sunan Ahmad Ambal mulai dan nyucuk mulai sampai dia jauh.
Naumul alim abdul min ibadatin jahil. Turunnya wong alim si apik timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini yang kasus nyata. Nabi itu jauh, dan ini jelas dari Nabi diakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garam saat garam dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia bisa tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Nah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi Islam. Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal ditanya. Ahmad Hanbal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kalau minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hanbal tanya, ya Ahmad, di ayat saya tuh. Lalu dia tobatnya di mana? Ya sholat deh. Uang tapi gue makan akal. Saya menurut orang, gue makan akal. Ya Ahmad, sholatul kafir atas siku. Sholatul yang kafir juga sah. Ahmad langsung cuma Syafi'i sampai dengkulnya situ. Karena dia caranya ngomong paradeng, mereka akan sholat ramikir. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad kan menghukumi kafir tapi tobat kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hanbal darani sholat sah, diam-diam jadi darani yurong kafir. Mau digunakan nggak yang kafir? Ya Ahmad sholatul kafir atas itu, sholat yang kafir juga nggak sah. Orang-orang sadar, iya tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk nyucuk berdarani antar fakih sunnah, yang paling ahli fakih. Jangan sedikit. Jadi berkali-kali, jadi kalang berkali-kali. Kalang orang sholat wah, perkara ini mikir, perkara ini gimana? Mikir. Mana jalan masalah ini, kita pikir dulu ya berutang kan. Kontak transfer tapi ramai mikir hukum, mikir apa? Utang, kasus. Paham? Itu ulama memang berat. Jadi benar, ulama seneng benar. Gua cerita malah ini, fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuh Sayyidina Ali. Ali musuh besar dan musuh Muawiyah. Kalau masalah alim ora langit di bumi. Muawiyah ke Sayyidina Ali masalah alim langit di apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikhram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Maunya mungkin ya? Iya, berarti jawab. Takok mau paling alim musahku. Jadi berarti Muawiyah sebenarnya. Mau penutusan kontak si dinahnya. Ya jujur, min Muawiyah amirul mukminin ya. Ila amiril ilmi ya, maksudnya ini ngapa itu? Contoh ketua wong Islam tapi takut nih ketua ilmu, mereka jadi sadar narangan. Lalu betul sombong, kalau saya biasa di mana nih ketua itu atau hukum, tapi ketua takut. Kemudian terus ngalim dengan urusan ketua organisasi, hukum dari ketua itu takut. Jadi di sini ya, dia pas pidato pas khutbah, di sini yang jadi dendam Mbak Muawiyah, karena mereka kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna amrik. Alhamdulillah ini kok ape. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane mendapat politik. Terus dia jawab, "Hukimah min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukimah min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda, paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Wallahi idza yakhsha wan nahari idza tajalla.
Mama khalatul dzakara wal unsa. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga unsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Varia ora mesti mari kadang ya mau gayane tak varia. Makanya malah itu cara bahasa Arab mulai unsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampang varia ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga, berarti kan Tuhan ngendikannya ra lengkap. Perkara ini orang jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa inda wa dzakarun am unsa. Nanti sama lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa wal khunsa inda wa dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya kalau kalian dimana? Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemakluan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Begitu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yaqul, di mana napa kencingnya aktif. Itu lama. Lu bayang no misalnya sampai jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kuwi di kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso iki? Tapi nak berdua Allah poso. Itu bapak saya yang gimana mau kelompok ya? Kira-kira. Memang berat tenang jadi ulama. Yang ulama betul ya, memang mikir hukum. Nah, secara ulama harus mikir, jatuh salam tempel rapati ulama. Tapi ya apa itu syariat Islam ya. Tapi rakyat mikir hukum nih. Pakai hukum itu takut kalau minum takut kalau bukan ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dan Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama kok. Ini mirip-mirip benar. Misalnya ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi mengalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i ingin pemabuk. Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu komposo 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Kalau ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. WhatsApp atin tidak rojatin. Dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pengiran hanya ngendikan idza rojatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa pulang yang tahu bolak-balik. Makruken dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan terus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rutin terus bisa jawab sudah pulang. Tapi kalau istrinya kalau belum sampai rumah belum apa? Pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idza rojatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning irang ndek. Tapi cara Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar untuk orang mulai. Ini contoh betapa susahnya jadwal WhatsApp atin idza napa rojat. Kemudian juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikih, bencaman ngerti nak ulama itu pasti yang dapat kita eksis. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Berarti jujur mana? Di bangun apa? Kami apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air? Itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolak rumah mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. Limaza, kenapa engkau mensyaratkan tolak rumah mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa'ilam tajidumaan fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid.
Karena orang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidumaan, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge roh. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge roh. Tapi nak wis golek ora ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah, ngono artinya falam tajidumaan, kudu golek banyu iki. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, tak kalimat. Bukan Twitter, bukan tahajud. Ini kan mudah sih. Paham ya? Semuanya dikasihkan Allah. Ini menik. Mau waktu itu tunggal, mau berapa? Kan nomor ini. Ini kamu mulai cilik motor baru subuh kok. Enam tiga betul deh. Enam tiga. Aneh-aneh. Sama nyaran orang. Haddatsana Al-Khalil bin Amr, haddatsana Muhammad bin Salam Al-Harrani, an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuta tentekana yaumul kiamat ing dalem dina kiamat di an'ami ahli dunya, kelawan wong donya paling enak menal kufar sing boro-boro wong kafir." Payu kali moko diucapno apa ngene, dadi wong paling enak ning donya wong kafir, iku sampean dicelupno neraka. Iku nyelepno sira ing iki kafir sinare dan neraka gompatan ing sak celupan. Payu masuk moko dicelupno sapa wong kafir siang dan neraka. Jadi ning dunya selawat uripe enak ra karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik kok terus dapat dintas. Semayu kali moko nulis den ucapno lagu maring fulan, fulan. Kalau sobaka ana temekenani kang sira zaman ning dunya apa nak imun kenikmatan kok tuh babar pisan. Fulan, kowe ning dunya 80 tahun kan urip enak, kowe enak banget. Apa tau rasane enak kowe? Kaya kulo moko ngucap, wah mboten. Jadi intinya ngeten nggih, nek mati ning dunya selawat nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ono artine. Langsung ditakok, "Mboten Gusti, aku iman kiri lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu ada enggak masalah itu. Ini jawab hal atau bahkan yang mentok supaya kula Gusti waduh, ngerti ora ngeten pun ora penting nek mati itu semu. Ma atau bani nak imun kok. Kula ora tau untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Baik salam ditekano biasa di mukminin kan banget saya menapa nek duron. Bahayane urip pegatan kiri macam-macam bapak lan bala. Payu kalau ismisul di jannah. Jadi kan nyicipi swarga. Makane swarga widak dari 100 kan. Tidak dari 100 semuanya serba payu macam. Tapi kan nyicipi tok terus dicekal nek ditokno. Terus payu kalau mengko beritamu lagu maring wong. Fulan ala sebab bilang tapi abara. Piye iki dina tau loro. Padahal dina kirine gak karo. Saya tuh lah dibuatan blas keluarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enak ning mare nak kira-kira sing ahli napa? Nah, suka ahli jannah dadi menisan, napa? Tapi hati ini penting itu. Betapa ndak pentingnya dunia. Betapa ndak pentingnya napa? Dunia. Dadi kene dunia nak ditekir suka itu kata syukure, nak ditekir melarat ke kata apa? Sampai rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka ben melarat, malah rusak kabeh. Malah mesti ra dadi. Kemana dia rasa ben suka gitu biasa wae. Dibang pengen supaya ada keturunan atau orang usaha kepengen. Nanti terkira di tompo, tapi apa tu? Kepengen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa ala rizqika wa ista'ana. Ilahana maqayyus samawati wal ardi. Subhana ala khairat kulli wahidana mahabbatan ma'sumatan inda Allah. Allahumma rasulna hubbaka wa hubba man ahabbaka waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maqsuduna ridhoka matlubuna fardu anna waghfirana ya Allah fi haqqi wa syafa'ati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi habibika Ibrahim wa Musa syafiqa isa musyafiqa Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrijil anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya Allah wa ta'annusa wa ta'assub hatta kanu ya wa abidina ilaika fi farqin wa surur hatta kanu ya wa yasifuna halawatal iman imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani sawatika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana
karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Allahumma innaka jawwadun karim wa annaka karim wa rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa asyatina wa an masyayikhina wa amman asra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jami'il muslimina muslimat al-ahya'i minhum al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma